Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian, para calon jamaah haji 1447 Hijriah, insyaallah ta'ala, dan pula semua para pengurus, para petugas, para asatidzah yang juga hadir pada kesempatan yang baik ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya, nikmat sehat wal afiyah, yang lebih dari itu adalah nikmat hidayah, petunjuk. Ya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bertemu di tempat ini, satu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, satu niat kita juga untuk atau karena Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pada kesempatan yang baik ini saya akan menguraikan beberapa hal yang sangat penting ya untuk menjadi ya pegangan bagi kita dan juga terutama diri saya dan semua yang hadir di majelis yang mulia ini. Yang pertama yang harus disadari betul ya bahwa Bapak Ibu sekalian dan kita semuanya, bahwa keberangkatan Bapak Ibu sekalian dan kita semua insyaallah ta'ala ke tanah suci untuk mengerjakan ibadah haji itu adalah semua tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menentukan. Ya. Tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah ini. Ya, namun yang patut kita syukuri ya bahwa kita satu persatu di antara kita ini yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Maka ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini betul dan kita syukuri. Ya, jadi kita tidak mengandalkan diri kita bahwa nikmat yang Allah berikan kepada aku ini adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita yakini bahwa ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebelum kita ya berangkat, ya masih ada sisa-sisa hari ini, perbanyaklah berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Ya. Karena kita tidak mengetahui apa yang terjadi esok hari. Nah, oleh karena itu kita harus terus mohon Allah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan, agar Allah berikan kemudahan, memberikan taufik, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah yang mulia ini, yang dia merupakan salah satu dari arkanul Islam yang 5. An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, buniyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara, di atas 5 tiang ya. Yang pertama adalah syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama dari arkanul Islam memberikan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Dan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW sebagai Rasul, utusan Allah. Ini adalah landasan. Ya, yang melandasi semua rukun Islam yang 4 ini adalah rukun Islam yang pertama. Ya, itu persaksian akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah Rasul, utusan Allah yang Allah utus kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dari sini kemudian kita berpindah ke rukun yang kedua.
Rukun yang kedua adalah iqamatus shalah, menegakkan salat. Menegakkan salat ini harus berdasarkan pada dua hal yang berada pada rukun yang pertama, yaitu salat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita salat karena Allah. Allah perintahkan kita untuk salat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan salat dan tunaikan zakat. Dalam banyak-banyak ayat Al-Quran, dalam banyak ayat Al-Quran menyebutkan tentang perintah Allah untuk melaksanakan, menegakkan salat. Jadi salat ini kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita untuk salat, maka kita kerjakan salat itu. Ya. Kemudian bagaimana kita salat? Ya, bagaimananya ini adalah cuplikan syahadat yang kedua, yaitu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa bikin sholat semaunya kita, ya, harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, nah, ini yang harus kita pahami betul. Ya, bahwa kita beribadah karena Allah, kita sholat karena Allah, kita melakukan ibadah haji karena Allah, kita menunaikan zakat karena Allah, kita berpuasa di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimananya itu adalah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya beliau mengatakan dalam masalah ibadah haji, apa kata beliau? Khudhu anni manasikakum. Ambillah dari aku tata cara manasik kalian. Ya, maka di sinilah pentingnya ada acara manasik. Ya, manasik haji, supaya kita betul-betul mempelajari bagaimana tata cara kita mengerjakan ibadah haji. Ya, kembali kepada rukun ketiga, yaitu setelah sholat, zakat. Menunaikan zakat. Zakat pun demikian, ada ketentuannya. Tidak sesuai selera kita zakat itu. Ya, yang penting keluarkan duit, ya. Sudah ya sudah, tidak ada perhitungannya. Dengan jenis-jenis zakat yang ada. Harus kita keluarkan karena Allah, anti binafsin. Ini betul-betul dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian kita keluarkan sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu. Kemudian yang keempat, rukun Islam yang keempat adalah ibadah puasa. Puasa di bulan Ramadan. Ya, juga ketentuan Allah, harus kita puasa karena Allah. Ya, kok puasa tidak di bulan yang lainnya selain Ramadan? Karena Allah menentukan di bulan Ramadan. Adapun di luar itu puasa sunnah, silahkan. Tapi ketentuan puasa wajib dan dia rukun Islam, yaitu di bulan Ramadan. Bagaimana kita berpuasa? Ya harus ikut sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rukun yang kelima, juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita haji harus karena Allah. Bukan karena siapa-siapa, bukan karena dunia dan yang lainnya, tapi dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Merupakan kewajiban manusia kepada Allah adalah melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu mengerjakannya. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan tegakkan dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah semata-mata karena Allah. Oleh karena itu kita harus betul-betul niat karena Allah Ta'ala, ikhlas karena Allah Ta'ala, dan kita mengikuti khudhu anni manasikakum. Kata Nabi SAW, ambillah dari aku tata cara manasik kalian. Nah, dari arkanul Islam yang 5 ini, yang kebanyakan dilakukan oleh kaum muslimin itu hanya 3. 2 kalimat syahadat, sholat, dan puasa. Zakat pun tidak semua kaum muslimin mengeluarkan zakat. Karena itu hanya untuk orang-orang yang mampu. Ya, yang hartanya telah mencapai nisab. Ya, baru dia diwajibkan mengeluarkan zakat.
Ya, sedangkan kebanyakan kaum muslimin apa? Penerima zakat. Ya. Kemudian yang kedua yang tidak semua dilakukan oleh kaum muslimin adalah ibadah haji. Karena ini cukup Allah wajibkan hanya kepada mereka yang mampu. Makanya Nabi alaihissalam ketika beliau umumkan tentang ibadah haji kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, afi kulli amin, apakah ibadah haji ini setiap tahun? Beliau diam dan dijawab. Diulangi lagi pertanyaannya oleh Nabi SAW. Diulangi lagi pertanyaan oleh sahabat itu. Afi kulli amin ya Rasulullah, apakah tiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah diam, tak jawab. Sampai 3 kali sahabat itu bertanya, apakah setiap tahun kami lakukan? Kata Nabi alaihissalam, lau qultu na'am la wajabat. Ya, wala taqdiruna alaih. Seandainya, atau kama qala Nabi SAW. Kata Nabi alaihissalam, seandainya aku mengatakan iya, ya, setiap tahun, maka dia menjadi wajib bagi kalian haji tiap tahun dan kalian tidak akan mampu. Ya, dan kalian tidak akan mampu. Nah, ini harus kita sadari betul bahwa Allah yang menentukan, Allah yang menetapkan, ya Bapak Ibu sekalian untuk bisa melaksanakan ibadah haji ini. Nah, oleh karena itu kesempatan yang ibaratnya 1 kali seumur hidup ini, ya itu merupakan kesempatan yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai disia-siakan. Ya Bapak Ibu sekalian, keluarkan duit besar, jumlah besar. Ya, kemudian perjalanan jauh, capek, membutuhkan fisik, ya, dalam melaksanakan ibadah haji ini. Tahu-taunya tidak diterima, ya kan kesian kan, rugi dunia, rugi akhirat. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka dari itu harus semangat, ya, harus semangat dalam mempelajari tentang ya tata cara tentang manasik haji ini, ya. Dan terus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Apabila kita melihat jumlah kaum muslimin di dunia ini kurang lebih 2 miliar. Ya. Kurang lebih kaum muslimin di dunia ini 2 miliar. Nah, sekarang coba direnungkan Bapak Ibu sekalian, dipilih oleh Allah Ta'ala dari 2 miliar ini untuk ke tanah suci. Berarti betul-betul pilihan yang harus kita syukuri. Kalau kita melihat ya dari ciptaan Allah Azza wa Jalla, jadi para dokter tahu ya, dan juga mungkin kita sudah baca, ketika Allah menciptakan benih manusia itu, dari jutaan sperma itu yang jadi hanya 1. Kita yang jadi ini dari ibu kita, dari ayah kita. Sebetulnya banyak jutaan sperma itu, tapi semuanya mati. Ya, tidak sanggup untuk bertemu dengan sel telur. Lah kita ini salah satunya dari jutaan sperma itu. Ini juga untuk kita renungkan, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Aku yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Aku yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Bukan yang satunya, ya. Bukan yang lainnya. Nah, ini renungan-renungan yang mendorong kita untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu semangat ya dalam semua aktivitas kita. Ya, ibadah haji itu tidak lama sebetulnya. Tanggal 8 sampai tanggal 13 selesai. Dia memerlukan waktu persiapan yang cukup lama, persiapan yang matang, ya. Persiapan mental, iman, hati, duit untuk orang-orang yang ditinggalkan, yakni harta dan seterusnya. Ya, maka ini bukan hal yang ringan. Ya, oleh karena itu dalam acara-acara seperti ini ya harus kita ini tekun, harus kita ini rajin, ya, dan kunci dari ilmu itu adalah salah satunya adalah pertanyaan. Ada hal-hal yang kurang jelas dalam acara manasik misalnya nanti, ada hal-hal yang kita masih ragu, yaitu tolong ditanyakan, ya, supaya tidak ada keraguan, ya, dalam hal melaksanakan ibadah haji nanti insyaallah taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, supaya kita ini mengetahui ya bahwa banyak ulama-ulama
yang menulis kitab tentang haji dan yang lainnya, ada di antara mereka sejumlah ulama besar itu tidak pernah melaksanakan ibadah haji. Ini contoh. Padahal mereka nulis tentang haji. Tapi seumur hidup mereka tidak pernah. Contohnya siapa? Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi dari Andalusia, dari Spanyol. Beliau tidak pernah melaksanakan ibadah haji. Ya. Dan beliau punya tulisan buku, kitab tentang ibadah haji. Al-Imam As-Syairazi rahimahullah dari Irak. Padahal Irak dekat dengan Mekah. Itu pun karena fakir. Tidak mampu mengerjakan ibadah haji. Karena kemiskinan beliau. Padahal ulama besar. Ya, padahal ulama besar. Dan masih ada lagi ulama-ulama yang lainnya. Yang mereka artinya belum sempat melakukan ibadah haji sampai meninggal. Ya. Nah, oleh karena itu, ini semua dalam rangka memberikan semangat kepada kita. Dan agar kita terus bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Ya, jangan sampai kita sia-siakan kesempatan yang Allah berikan. Ya, peluang itu selama ada peluang diberikan oleh Allah Ta'ala, maka ambillah peluang itu. Ya, karena tidak banyak peluang yang kembali lagi. Ya, Allah berikan hanya satu kali. Ya. Nah, oleh karena itu harus benar-benar kita persiapkan diri, persiapkan mental, ya, persiapkan fisik, ya, iman pada Allah Ta'ala, keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena dalam perjalanan ibadah haji itu biasanya ya manusia juga diuji oleh Allah Ta'ala. Ya. Maka dia memerlukan kesabaran. Ya, kita dalam beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerlukan kesabaran. Dan ini salah satu tema yang insya Allah akan saya sampaikan, uraikan pada kesempatan yang baik ini. Yaitu bagaimana seorang muslimah, ya, seorang yang akan melaksanakan ibadah haji, dia bersabar. Ya. Dia bersabar dalam melaksanakan ibadah ini. Nah, pada dasarnya kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dalam kehidupan dunia ini secara umum. Karena hidup ini adalah ujian. Ya, hidup ini adalah ujian. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-200. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan perkuat kesabaran kalian. Jadi Allah tidak sekedar menyuruh bersabar, tapi perkuat kesabaran kalian. Isbiru wasabiru. Ya, dari satu kata yang sama, tapi mempunyai makna yang berbeda. Bersabarlah kalian wahai kaum mukminin dan perkuat kesabaran kalian. Ya. Karena hidup ini ujian. Ya, semakin tinggi iman seseorang, semakin kuat iman seseorang, ujian semakin besar. Ya. Dan Allah menguji hamba-hambanya sesuai dengan tingkatan imannya. Semakin kuat iman seorang, maka Allah ujian akan semakin berat. Ya, semakin ringan iman seorang, kecil iman seorang, maka ujiannya pun tidak seberapa. Karena Allah menguji manusia dengan tingkatan sesuai dengan tingkatan keimanannya. Nah, ini pada umumnya ya kita disuruh untuk bersabar. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk dia menguji siapa di antara kalian yang terbaik amal perbuatannya. Ya, jadi Allah menguji amal kita. Ya, amal ibadah kita diuji oleh Allah Ta'ala, siapa yang terbaik. Ya, oleh karena itu ketika kita akan melakukan satu ibadah, kita harus berdasarkan pada ilmu. Ya, harus belajar. Ya, agar kita bisa memperbaiki amal kita. Ya, kita baru bisa memperbaiki amal ibadah kita. Karena Allah menguji kita dengan ujian linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar kami menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amal perbuatan kalian. Maka semua ibadah-ibadah yang Allah perintahkan pada kita hendaknya kita selalu memperbaikinya. Entah itu sholat, entah puasa, zakat,
ya, dan yang lainnya haji, terus harus ada peningkatan. Ya, jangan biasa-biasa saja. Tidak, harus ada peningkatan. Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam kehidupan ini berlomba. Ya, dan skala prioritas Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ini mungkin ilmu baru. Skala prioritas itu sudah disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ya. Yang pertama, ketika perintah untuk mencari rezeki, Allah menyuruh kita untuk berjalan. Kalau cari rezeki tidak usah lari, jalan. Ya. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Maka berjalanlah kalian di muka bumi ini dan makanlah dari rezeki Allah. Ya. Itu apa? Cari rezeki. Tidak usahlah lari. Suruh berjalan. Bahkan ya, kalau perlu ditinggalkan, tinggalkan. Cari rezeki itu. Yuk kapan Ustaz? Ketika panggilan sholat. Wa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya. Dan apabila telah dikumandangkan azan memanggil kalian sholat di hari Jumat, maka segera bergegaslah kalian ke sholat dan tinggalkan jual beli. Yang tadi disuruh jalan, famshu, berjalan di muka bumi ini cari rezeki. Sekarang ketika ada panggilan sholat, tinggalkan jual beli. Ya. Tinggalkan jual beli. Bergegas ke masjid. Ini prioritas yang kedua. Ya. Dalam sholat harus bergegas. Ya. Kemudian yang ketiga. Untuk mencapai ridho Allah disuruh kita bersegera. Jangan menunda-nunda. Allah Ta'ala berfirman. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian. Untuk menggapai ampunan dari Tuhan kalian. Dan menggapai surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Itu disebut dalam surat Ali Imran ayat 133. Ya, ini tentang akhirat. Untuk mendapatkan ridho Allah. Ya, itu disuruh segera. Jangan menunda-nunda. Ingin berbuat baik, sekarang berbuat baik. Jangan nunggu besok. Ya. Jangan menunggu tahun depan. Selama ada kesempatan, lakukan ya kebaikan itu. Ini prioritas yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini yang paling hebat ini. Ya, Allah Ta'ala berfirman. Ya, ketika Allah perintahkan kita untuk menuju Allah, disuruh kita berlari. Fafirru ilallah. Surat Az-Zariyat ayat 50. Ya, jadi ketika menuju Allah disuruh berlari. Ya, disuruh berlari. Fafirru ilallah. Maka berlarilah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia kan terbalik sekarang. Zaman kita ini beda. Untuk pasar, Masya Allah bangun jam 2 malam. Ya, bikin kue. Iya, karena jam 6 harus nyetor. Ya, itu contoh. Artinya banyak hal-hal duniawi yang lebih diutamakan. Kalau sholat ditunda-tunda bentar ya, kan belum habis waktunya. Padahal Allah memberikan, contohkan skala prioritas dalam Al-Quran. Ya. Maka seorang yang cerdas, seorang yang pandai mengatur skala prioritas. Mana yang lebih utama? Itu yang didahulukan. Itu yang didahulukan. Maka ini salah satu yang harus kita perhatikan betul masalah ibadah haji. Jangan main-main. Harus betul-betul sungguh-sungguh dalam kita berlatih, dalam kita belajar, ya, sehingga betul-betul kita bekali diri kita dengan ilmu agar ibadah kita benar-benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya semampu kita. Karena terkadang teori dalam haji itu beda. Teori dan lapangan itu beda. Ya. Suasananya lain di sana itu. Ya. Karena demikian banyaknya manusia.
Dan dalam ibadah haji itu juga satu contoh bagi kita. Untuk kita melihat manusia. Bagaimana mereka, banyaknya orang-orang itu. Yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin. Ya, semangat dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Ya, semangat. Maka yang muda-muda, yang masih sehat walafiat, ayo, bahkan yang tua, semangat. Ya, tidak boleh lemah. Harus. Dalam hal kebaikan, harus kita semangat. Dan minta pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, agar Allah berikan kita kekuatan, berikan pada kita semangat, lahir dan batin. Nah, jadi kembali pada ujian. Bahwa hidup kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Kesabaran itu disebutkan oleh para ulama. Dan ini ada kaitan dengan ibadah haji. Itu ada 3 macam kesabaran. Yang pertama, as-sabru fi ta'atillah. Bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memerlukan kesabaran. Sholat memerlukan kesabaran. Bangun pagi subuh udah gampang. Ya. Apalagi di kamar AC, spring bed, sampingnya istri yang cantik. Suruh bangun sholat. Berat, tidak ringan. Ya. Berat, tidak ringan. Harus ada kemauan dari diri kita. Iya. Harus ada kemauan. Ya, jadi sabar dalam mengerjakan ibadah pada Allah Ta'ala. Ya, memerlukan kesabaran. Sholat kita, puasa kita, dan puasa menahan makan dan minum, menahan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, ini memerlukan kesabaran. Sama dengan ibadah haji juga memerlukan kesabaran. Ya, bagaimana kita meninggalkan keluarga kita, perjalanannya jauh, ya, iya, dan yang lainnya, dan lain sebagainya. Belum lagi nanti ada ketentuan-ketentuan lain, ya iya, yang harus menambah biaya. Ya sudahlah, sabar. Allah memberikan rezeki, jangan khawatir. Allah yang punya langit dan bumi itu Allah Ta'ala. Kita dititipi sedikit, disuruh keluarkan sedikit untuk ibadah. Sudah, bismillah, pasti diganti oleh Allah SWT. Jangan ragu pada Allah. Makanya Allah bertanya dalam Al-Quranul Karim, boleh dicatat, afillahi syakkun, apakah kalian ragu kepada Allah Ta'ala? Itu jawabannya karena memang tidak ada jawaban di situ, karena sudah tahu jawabannya apa. Ya tidak ragu pada Allah Ta'ala, tidak ragu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jadi jangan ragu terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah berjanji pasti Allah akan memberikan. Orang mohon pertolongan pasti Allah berikan pertolongan kepadanya. Dalam perjalanan ibadah haji harus sabar. Kita hadapi manusia yang banyak, suku bangsa yang berbeda-beda dengan adat istiadatnya, wataknya, mentalnya, ya, kasarnya kadang-kadang gitu. Ya. Ini harus sabar. Belum lagi terik matahari, belum lagi muter, tawaf, sa'i, dan beberapa tempat-tempat yang harus kita jalani dengan fisik. Ini memerlukan kesabaran. Ya. Tapi apabila dibandingkan dengan zaman dulu, zaman sekarang ini jauh lebih ringan, ya, dibandingkan zaman mereka, para sahabat dahulu zaman Rasulullah. Dan ya, walaupun dalam waktu yang belum terlalu lama, ya, itu luar biasa mereka itu. Di Indonesia dulu kalau akan pergi ibadah haji naik kapal, itu anggapnya pergi mati selamanya. Ya, jadi perpisahan yang membuat ketangisan keluarga. Ya, silakan cerita pada orang-orang umur 70-80 tahun yang lalu. Mereka tahu keadaan itu. Ya. Sekarang alhamdulillah 9 jam berangkat, ya, nyampe, iya, di ruang-ruang AC, Masya Allah, luar biasa. Para sahabat dahulu dari Madinah ke Mekah itu perjalanan 12 hari. Ya. Talbiyahnya keras, sampai di Mekah sudah hilang suaranya semua karena baca talbiyah. Ya. Naiknya onta, ada yang jalan kaki. Kita Masya Allah, bus-bus yang ini kereta cepat lagi, tidak mau yang lambat, mau cepat. Nah, iya. Jadi apabila kita ingat hal ini, ya, untuk meringankan yang kita hadapi, ingat masa lalu mereka. Seperti apa mereka itu? Ini akan menjadikan ringan bagi kita, ya. Akan menjadi ringan bagi kita. Bandingkan dengan yang, ya, maka harus tetap tabah, jalani dengan baik dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Surat Al-Ankabut ayat 69.
dan orang-orang yang mereka sungguh-sungguh ingin mendapatkan ridho kami, kata Allah Ta'ala, kami bukakan bagi mereka jalan-jalan kami. Bukan satu jalan dibuka oleh Allah Ta'ala. Jalan-jalan kami, banyak jalan dibuka oleh Allah Ta'ala. Kalau orang itu betul-betul Allah tahu dari hatinya, dia akan ingin mendapatkan, berupaya mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasti Allah akan bukakan jalan baginya. Ya, jadi kembali pada tidak ada keraguan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tidak boleh ragu pada Allah Ta'ala. Pertolongannya, ya, rahmatnya, kasih sayangnya, janjinya, ya, tidak ada keraguan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara hal yang berkaitan dengan sabar, ya, yaitu yang kedua adalah pertama tadi sabar dalam melaksanakan ketaatan pada Allah Ta'ala. Semua ibadah yang kita diperintahkan memerlukan kesabaran. Entah itu sholat, puasa, zakat, haji, harus sabar. Kemudian yang kedua, as-sabru an ma'siyatillah. Sabar di dalam menahan diri dari bermaksiat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Dari bermaksiat pada Allah Ta'ala. Apalagi zaman kita, zaman fitnah. Kalau 50 tahun yang lalu seorang laki-laki ingin ketemu wanita, kirim surat dulu. Cari tukang posnya anak kecil. Dan ya nanti ketemu di mana, ketemunya jam berapa, itu dulu zaman dulu, nostalgia ini. Iya, kalau sekarang tinggal cet. Iya. Bahkan ustadz pun dapat kiriman WA, siap menemani Anda. Masya Allah. Ujian sekarang ini. Ya, kalau disimpan nomornya bahaya. Iya, nomornya di save, satu saat tinggal WA lagi. Makanya racun-racun seperti itu harus segera dihapus, jangan disimpan di ponsel kita, jangan. Itu. Jadi sabar dalam menahan diri dari bermaksiat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, apalagi zaman kayak gini, semua ada, ya. Dengan benda ini, benda hitam yang ada di saku kita ini, segala-galanya ada di situ. Tinggal bagaimana kita ini memanfaatkan nikmat Allah ini. Ya, kalau salah gunakan dia menjadi bencana bagi kita. Tapi kalau kita gunakan dengan baik, maka dia merupakan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, jadi sabar dalam menahan diri dari bermaksiat pada Allah Ta'ala. Di Masjidil Haram itu banyak wanita-wanita cantik luar biasa. Cantik-cantiknya sedunia. Kumpul semua di Masjidil Haram. Laki-laki juga demikian. Ganteng-ganteng, gagah-gagah, putih, tinggi, besar. Ya, ini godaan sebetulnya. Makanya fadilah orang yang sholat di Masjidil Haram 100.000 kali daripada sholat tempat lain. Salah satunya ujian itu. Iya. Mata lirak-lirik. Ya. Iya. Godaan luar biasa. Jadi hati-hati loh. Kita disuruh menahan diri kita. Menahan pandangan kita. Ya. Apalagi bersentuhan loh di Masjidil Haram itu. Tawafnya ya dekat. Iya. Tak heran kalau ada orang, oh, itu harim zen, dekat yuk, lihat yuk. Ya. Jangan heran, itu ujian di situ itu. Ya, semoga kita tidak cuma maling ada di Masjidil Haram. Saya pernah kehilangan 500 real dulu, tahun 1994. Ya. Tapi terus dapat ganti. Iya, ada orang badal haji. Ya Ustaz, tolong badal haji untuk orang tua saya. Alhamdulillah dapat. Ya. Dapat gantinya. Di Masjidil Haram hilangnya duit itu. Maka hati-hati loh. Jangan dikira Masya Allah orang-orang di Masjidil Haram. Kullu Masya Allah. Ini orang-orang yang taat. Lah. Malingnya ada juga di situ itu. Iya. Calonnya ada. Iya. Nanti minta ayo cium Hajar Aswad. Ini bayar. Ya. Diminta kadang-kadang 500 real. 1000 real. Jadi ya, ada. Jadi jangan dikira bahwa di sana itu tidak ada lagi hal-hal yang ya seperti itu. Masih ada. Ya, maka kita perlu waspada. Kita perlu waspada. Ya, jadi godaan-godaan itu banyak ya dalam hal berkaitan dengan memandang, melihat ya atau bicara. Nah, ini supaya kita menahan diri dari itu semuanya. Ya, dan itu bagian dari ujian. Kemudian yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah. Sabar dalam hal berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Tapi kalau seorang ditakdirkan Allah Ta'ala, misalnya seorang sakit di sana, itu takdir Allah. Ya, kita disuruh jaga kesehatan. Kita oleh para pembimbing, para dokter, ya betul jaga. Tapi kita kan tidak tahu
sana ketemu dengan manusia yang banyak, yang mungkin ada apa-apa, tahu-tahu jatuh sakit. Ya, itu ketentuan Allah Ta'ala. Kita harus sabar. Seorang wanita sudah berupaya untuk tidak datang bulan di saat ibadah haji, saat tawaf. Tahu-taunya datang tamunya, yaitu ujian Allah Ta'ala. Ya, harus sabar. Itu ujian dari Allah Ta'ala, harus sabar. Suaminya harus nunggu. Ya, nanti istrinya habis bersih, ya keliling lagi ngantar, mau tidak mau. Ya, padahal sudah sah untuk suaminya udah tawaf misalnya, ya misalnya. Tapi istrinya belum, ya makanya itu antar misalnya. Ini ujian. Jadi ada ketentuan-ketentuan Allah yang kita tidak tahu. Tapi semua itu ada hikmah di balik itu. Ya, ada hikmah di balik itu. Ya, kita yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti ada hikmah di balik itu. Ya, sehingga kita selalu ya melihat sesuatu itu dengan kacamata positif. Dalam arti ada hikmah di balik itu. Ya, ya itu alhamdulillah ya. Hadis tentang arba'in di Masjid Nabawi itu hadis dhaif. Ya, hadis lemah itu. Barang siapa sholat di masjidku 40 sholat ya, kurang lebih 8 hari, maka dia terlepas dari api neraka dan terlepas dari kemunafikan. Itu hadis dhaif. Pernah terjadi seorang wanita datang arba'in di Masjid Nabawi. Subhanallah, baru 2 hari datang tamunya. Datang bulan. Allah histeris wanita itu. Allah tidak sayang pada aku. Allah tidak. Subhanallah. Ini gara-gara hadis dhaif. Ya. Makanya hati-hati. Iya, sampai ngamuk-ngamuk. Ya, ini stres orang itu. Terus diingatkan sama ya pembimbingnya. Ya itu sudah ketentuan Allah. Ya insya Allah tidak mengapa. Anda bisa niat apa gitu. Jadi agak tenang. Tapi itu menunjukkan bahwa ya nih kadang-kadang orang itu sampai keluarkan kata-kata yang tidak pantas. Ya, Allah tidak sayang pada aku. Ya ini datang bulannya pas arba'in, sholat arba'in di Masjid Nabawi. Terus datang bulan jadi seakan-akan ini Allah tidak sayang pada aku. Padahal subhanallah. Nah, ini contoh-contoh kasus yang terjadi. Ya. Maka harus sabar terhadap ketentuan Allah Ta'ala. Ya kita sabar. Ya ujian apapun diberikan oleh Allah Ta'ala, hadapi dengan penuh iman dan keyakinan pada Allah Ta'ala. Dan bersabar dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Kemudian yang berikutnya, termasuk disebutkan di sini tentang sabar dalam nafkah. Ya, karena orang yang akan pergi haji dan ada orang yang ditinggalkannya, dia harus memberikan mereka bekal ya selama sekian hari. Kemudian juga dia perbekalan untuk di tanah suci. Ya sudah harus kita ini sangat sabar. Kata Nabi alaihissalam kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, "Inna laki minal ajri ala qadri nasobiki wa nafaqatiki." Sesungguhnya ya, besar kecilnya pahalamu, kata Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, itu sesuai dengan kepayahanmu dan nafkah yang kamu keluarkan. Ya. Dan nafkah yang kamu keluarkan. Jadi besar kecilnya pahala tergantung itu. Ya. Nah, makanya kalau kita agak capek dikit ya sudahlah. Ya. Kemarin di Surabaya ada orang bertanya, salah satu jamaah, "Ustadz tentang hadis ini, ya apakah pahala kita ini, yakni kita haji plus ini pahalanya kurang tak Ustadz dibanding sama yang lainnya?" Ya tidak. Ya itu kembali pada niat dan alhamdulillah Allah memberikan pada kita kelebihan. Ya. Allah memberikan keutamaan pada siapa Allah kehendaki. Yang penting niat kita, keikhlasan kita, ketekunan kita dalam beribadah itu yang terpenting. Ya. Itu yang terpenting. Jadi intinya bahwa juga harus sabar ketika seorang dikeluarkan nafkah. Ya. Kemudian sabar dalam semua kesulitan-kesulitan yang ada. Ketika melaksanakan ibadah haji. Ya apa saja kesulitan-kesulitan itu. Kadang-kadang ada orang hilang. Ya mudah-mudahan jamaah kita tidak hilang. Iya. Pernah kami tahun 2024 ada jamaah hilang. Ya. Jadi ketika lempar jumroh, pulangnya ke tempatnya reguler. Jalan 4 kilo. Istrinya nangis, bingung, suaminya hilang. Ya itu. Iya. Yang semestinya jaraknya hanya 750 meter. Dari Jamarot ke tempat kemah itu hanya 750 meter. Tapi karena suaminya nyasar, tidak tahu gimana ceritanya waktu itu, hanya ke reguler. Kurang lebih 4 kilo, PP ya 8 kilo. Nah itu. Maka hati-hati. Ini hal-hal yang perlu waspada.
jaga keutuhan, jaga kekompakan, lihat temannya siapa ya dalam perjalanan ibadah haji ini, karena tahu-taunya kadang-kadang hilang. Loh, fulan dekat aku tadi, tiba-tiba hilang orangnya. Iya. Iya, tahu-taunya hilang. Ya itu hati-hati. Ya, harus bisa ini apa? Ya, menjaga kekompakan, jaga jamaah kita supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, kemudian terakhir ya terus kita ini berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tidak. Ya baik dalam sebelum perjalanan, di tengah perjalanan ibadah haji, dan sesudah selesai melaksanakan ibadah haji. Terus berdoa minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amal ibadah kita, agar Allah memudahkan ya perjalanan kita dan semua hal-hal yang memang ya kita hadapi di masa di waktu-waktu yang akan datang. Kekompakan sangat penting ya, toleransi pun juga satu dengan yang lainnya. Ya, kadang-kadang kita ditaruh di satu kamar yang berbeda, orang yang tidak cocok sama kita, ya sudah sabarlah ya, ngelus dada, ya Allah, sabar ya sudah. Allah maj'alni minas sabirin gitu ya. Kadang-kadang banyak tingkahnya juga. Iya. Satu kamar ada yang aneh-aneh, ya, harus sabar. Sebab kalau kita harus tentukan misalnya fulan yang cocok-cocok semua ya tidak bakal bisa. Nah, sini memerlukan kesabaran. Ya, kadang-kadang ada yang masuk kamar mandi lama, sawen-wennya. Iya. Ini yang sudah sakit perut, sudah ini dor tidak keluar-keluar. Itu juga ujian. Jadi akan banyak cobaan-cobaan yang kita hadapi. Ini memerlukan kesabaran dan mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya? Apa lanjut? Terserah. Lanjut apa cukup? Ya, baik. Nah, nanti kita sambil mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan karena mungkin masih ada Pak Dokter juga mau bicara nanti dan yang lainnya. Saya kira cukup. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, aku qauli hadza wa jazakumullahu khairan. Nanti kalau ada hal-hal ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz, jazakallahu khair. Insyaallah. Menarik ya. Tadi ada beberapa catatan dari Ustadz. Poin pentingnya adalah sabar, tadi ada 3 ya. Ada yang bisa jawab 3 itu apa tuh ya? Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak ada yang acung tangan. Ya, yang belakang silakan. Yang belakang dulu Bu, menunjuk tangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Ibu Mila. Saya berusaha menjawab pertanyaan tentang macam-macam kesabaran. Yang saya tulis, yang saya catat semoga tidak salah. Yang pertama yaitu sabar dalam melaksanakan ketaatan dalam beribadah. Yang kedua, sabar dalam menahan diri dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar dalam menerima takdir. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Syukron. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang dijelaskan. Baik, sabar ini memang ujiannya terus. Jadi turun naik. Terkadang kita lompat, turun. Jadi memang perlu ada dari kitanya upaya. Karena kalau nggak latihan, nggak bisa. Karena kita masing-masing punya batas yang kadang-kadang kelepas. Gitu. Baik, Bapak Ibu ada yang bertanya? Silakan. Jika ada yang bertanya mengenai materi yang disampaikan oleh Ustadz Mubarak. Iya. Masih malu-malu nih kayaknya. Perlu disamperin kayaknya. Insyaallah. Ya, baik. Pak Riyad, ada yang tanyain? Mau nanya jarak dari sini ke Mekah. Jauh. Masih jauh. Yang lain mungkin? Yang lain silakan.
Silakan Bapak Ibu. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan Bapak-Bapak semua selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat, lahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nama saya Gatot. Saya ingin bertanya aja dalam hal sabar ini. Ini untuk pertama kali saya mau berhaji, tapi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ketika umroh, kadang-kadang gini, saya tuh pernah marah ketika tawaf itu didorong-dorong orang yang ketika saya nggak dorong balik, tapi saya bertahan aja, itu malah dipinggirkan gitu ya, sampai saya marah dan seseorang bilang sabar haji sabar gitu kan. Terus kedua juga ada beberapa kali kan kalau kita bingung teriak-teriak misalnya di masjid, terus seseorang udah datang gitu, dia bilang Assalamualaikum, Indonesia, speaking English, saya dari Yaman atau saya dari Palestina, saya kebetulan nggak punya uang buat pulang gitu kan. Ini ada perasaan mendua gini, antara mau membantu tapi kadang-kadang ragu juga membantu benar apa enggak gitu. Tapi kalau misalnya tidak mau membantu, kok rasanya ini jangan-jangan ini ujian gitu ya, saya harus mungkin bisa bantu sedekah gitu. Tapi beberapa kali ada yang bilang jangan mau kayak begitu, belum tentu benar, bohong tuh mereka, alasan kehilangan dompet dan sebagainya seperti itu. Sehingga kalau beberapa kali ada yang bilang langsung Assalamualaikum Indonesia, speak English gitu, terus saya bilang enggak gitu. Tapi kok dalam hati kecil jadi rasanya berbohong begitu ya Ustadz. Seperti itu kira-kira apa rasa galau atau keraguan-raguan saya gitu. Mohon nasihatnya Ustadz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, memang betul apa yang dikatakan oleh beliau, bahwa kadang-kadang ada orang datang kepada kita sebut ini saya fakir, saya kehilangan ini dan itu. Nah gini, kita kalau memang mau berikan ya ala kadarnya aja berikan. Ya misalnya 10 real, 5 real, terserah. Tapi kalau juga tidak mau kita berikan, ya itu kita menolak dengan cara yang baik, ya, dan menolak dengan cara yang baik. Ya jadi itu betul salah satu di antara ujian itu ada orang kadang-kadang ya datang, kadang-kadang di hotel. Saya pernah datang orang di hotel itu dari Bangladesh katanya. Saya ke ini dan itu. Ya sudah kita kasih semampunya aja, kasih 10 real apa dia udah senang gitu. Jadi jangan sampai kita terbawa juga dengan ininya mereka. Tapi tetap kita usahakan untuk niat kita tetap niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita berikan itu tetap dapat pahala di sisi Allah. Kalau misalnya dia minta, dia nipu dan lain sebagainya, itu dosa dia. Intinya di situ, dosa dia. Tapi kita ketika niat ikhlas memberikan, ya kita tetap dapat pahalanya gitu. Ya, wallahu alam. Ya, baik. Bapak Ibu. Cukup Pak Gatot? Oh iya, ada yang mau tanya lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar ini memang gampang diucapkan, tapi dalam pelaksanaannya susah. Kira-kira doa apa yang bisa kita ucapkan supaya kita sabar, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, namanya ujian itu memang harus sabar ya. Namanya diuji oleh Allah Ta'ala. Ya, pertama bisa juga dengan seorang itu, ya dia ketika semacam hilang kesabarannya, pertama ta'awudz billahi minasyaitonir rajim. Jadi berlindung pada Allah Ta'ala dari syaitan. Kadang-kadang syaitan yang dorong kita untuk tidak sabar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi itu kadang-kadang bisa menginikan hati kita, menenangkan hati kita. Ya. Kemudian juga bahwa di antara hal yang mendorong seorang itu bersabar, yaitu kita mengingat apa yang akan Allah berikan kepada kita kalau kita sabar. Karena Allah berjanji bahwa Allah memberikan balasan yang luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Allah Ta'ala berfirman bahwa sesungguhnya orang-orang sabar itu diberikan balasan tanpa batas. Ya, jadi kalau ingat itu, ini akan tenang. Aku mau apa yang Allah janjikan. Gitu. Ya, jadi kita berharapkan apa yang Allah janjikan untuk orang-orang yang
Sabar. Itu di antara hal-hal yang menekan untuk memberikan kesabaran pada kita. Ya ta'awud, kemudian ingat apa yang Allah janjikan bagi orang-orang yang sabar. Kemudian juga kita ya memang harus ya di sini ibadah haji ini memerlukan dada yang lapang ya. Jangan sampai dada kita sempit. Orang yang dada yang sempit dia akan hadapi terus dengan tidak nyaman ya, tidak nyaman. Ya maka harus ya siapkan dada yang lapang. Ya ini bakal ada orang macam-macam yang tingkahnya seperti yang sikut kita, yang dorong. Ya sudahlah ya Allah, jadi supaya lapang dadanya. Kalau orang lapang dada, insya Allah Taala dia itu akan mudah menghadapi itu semuanya. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam, idhab ila Fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah kamu kepada Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Apa doa pertama Nabi Musa? Ini akan hadapi Fir'aun loh ini. Bukan hadapi orang haji loh, bukan. Yang akan dihadapi Fir'aun. Doa Nabi Musa langsung beliau mengatakan, Rabbi syrahli sadri. Ya, wa yassirli amri. Jadi Allah menyuruh Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Doa pertama yang diminta oleh Nabi Musa pada Allah Ta'ala, ya Allah lapangkanlah dadaku. Dan mudahkanlah urusanku. Itu doa pertama yang diminta. Maka kita artinya tidak hadapi Fir'aun gitu loh. Yang kita hadapi ya sesama kita kaum muslimin. Ya sudahlah minta dada ini lapangkan oleh Allah SWT. Itu mungkin di antara hal-hal yang juga bisa menekan ya, emosi atau bisa memberikan kesabaran pada kita. Wallahu ta'ala alam. Ya, baik. Simpen dulu pertanyaan Bapak Ibu. Insya Allah nanti di malam ada materi Haji Tamatu. Kita bahas tuntas sama Ustadz Fadlan juga, sama Ustadz Mubarak juga. Baik, saat ini di tengah kita sudah ada 2 dokter yang akan mendampingi Bapak Ibu. Ada Dr. Molvi, ada kemudian Dr. Adri. Kita persilakan buat memberikan materi kesehatan. Waktu dapat silakan.